luar biasa sekali melihat di ibadah keempat ini begitu banyak Anda yang hadir, saudara. Nah, di sini kalau Anda hari ini merupakan hadir di sini dan seorang ayah, mari saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nah, wah ini ibadah keempat ini ayah-ayahnya semua muda-muda ya. Wah, ini luar biasa. Ayo berdiri dong, berdiri dong. Oke, yang masih duduk ini mari kita berikan satu tepukan buat mereka. Luar biasa, luar biasa. Nah, Anda tidak perlu jadi sempurna ya. Nah, karena ada Bapak yang lebih sempurna. Amin. Apabila Anda sudah lakukan yang terbaik dan itu tidak cukup baik, tapi terbaik, ketahuilah Tuhan yang akan menyudahinya. Amin. Percayalah karena saya sudah jauh lebih tua dari kalian. Saya mengalaminya. Jadi kalau saya masih muda-muda ya saya ngomong gak ada artinya itu cuma satu pengharapan. Tapi sudah tua-tua begini 60 tahun ya. Pak kelihatan muda ya. Bapak gak ngerti loh ya. Nah Pak anggap itu adalah awal mula saya Pak. Itu ya. Saya lahir di situ loh ya. Saya akan mati di sini. Posisi saya sekarang di sini. Berarti masa lalu saya itu lebih lama daripada masa depan saya. Masa lama saya tinggal sedikit aja Pak. Berarti kalau berdiri di sini saya layak untuk kasih tahu. Karena perjalanan saya ke depan itu sedikit saja. Tapi saya sudah jauh dari situ loh. Nah, apabila engkau sudah lakukan yang terbaik, itu saja cukup. Yang kau tidak mampu lakukan, ada yang lebih mampu untuk menyudahinya. Kenapa kita nggak bisa menyudahinya? Karena kalau kita menyudahinya, tidak akan sempurna. Kalau Anda hanya bisa lakukan 80%, wah itu sudah hebat. Jangan mengira tugas kamu untuk keluarga kamu mereka akan rugi 20% karena Anda nggak mampu. Tidak. Tuhan akan menyudahinya. Bahwasanya Anda bisa lakukan 80%, itu pun sudah luar biasa. Amin. Nah, yakinkan itu saudara. Mari Bapak Ibu kita yang lain kita anjurkan tangan kita kepada yang sedang berdiri di sini. Tuhan kami berdoa supaya bapak-bapak yang berdiri di sini, ayah-ayah berdiri di sini Tuhan. Mereka akan pulang membawa satu api urapan Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus-Mu lah yang mengurapi setiap dari mereka. Roh Kudus-Mu lah yang nanti akan membawa mereka pergi dari tempat ini. Dan mereka akan menjadi satu agent transformasi. Bukan saja untuk anak-anak mereka sendiri. Tapi kepada semua yang berhubungan dengan mereka. Apabila mereka merasakan hari ini tidak ada harapan. Apabila mereka merasakan hari ini banyak pintu tertutup. Apabila mereka memflashback hidup mereka dan menyadari bahwa mereka sudah beberapa kali ketipu yang menjadi hak mereka sudah direbutkan. Dan kalau hak mereka direbutkan nanti bisa dianggap bahwa keluarga mereka akan dirugikan. Tapi sesungguhnya itu tidak pernah akan berlaku. Karena Tuhan, Engkau punya satu maksud untuk semua daripada ayah-ayah ini Tuhan. Karena mereka bukan ayah yang menjadi ayah tanpa ada panutan, tanpa ada cetakan, tanpa ada teladan sebelum mereka. Bahwasanya ada hubungan antara ayah dan anak itu bukan pertama kali wujud di dimensi dunia dan manusia. Itu sudah wujud di kekekalan yang masa lalu. Di surga sudah ada itu. Hubungan Bapa dan anak. Urapanmu luar biasa untuk setiap mereka yang berdiri di sini. Mereka tidak pulang dengan cara yang sama mereka datang. Semangati mereka terus Tuhan hari ini dengan firman yang akan disampaikan. Dalam nama Yesus kami sudah sama-sama katakan amin. Kalau mau berdiri terus ya silakan berdiri terus. Kalau mau duduk ya boleh ya silakan ya. Oke. Shalom Bapak Ibu. Saya bukan baru ya di Balikpapan karena sudah mengisi ke ibadah keempat ini. Sudah 3 kali ya. Nah, tapi
kalau mau bicara tentang ke Balikpapan, ini kali pertama saya di Balikpapan. Pertama kali saya melayani juga di GMS Balikpapan sudah tentunya. Tapi saya bukan baru di GMS, saya sudah kenal orang-orang GMS cukup lama. Jadi saya lebih layak bilang welcome home kepada kalian dari kalian bilang welcome home ke saya. Mari kita lihat firman Tuhan. Untuk ibadah keempat, sama seperti ibadah pertama, kedua, ketiga, walaupun saya bawa firman yang berbeda, tapi tema saya begini saudara. Roh Kudus dicurahkan kepada kita bukan saja untuk memberikan kita kuasa. Roh Kudus juga dicurahkan kepada kita supaya melekatkan kita kepada Allah Bapa. Karena ini adalah satu pengenalan akan Tuhan yang baru yang belum pernah dimengertikan oleh umat Tuhan yang sebelumnya. Mereka tahu Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Mereka tahu Tuhan itu Yahweh yang punya satu maksud untuk satu bangsa. Tapi mereka tidak pernah mengenal Tuhan sesungguhnya sebagai seorang Bapa. Anda yang menjadi ayah harus tahu bahwa sebenarnya Anda bukan prototipe asli. Prototipe asli itu sudah wujud dari waktu kekekalan yang lama dahulu. Jauh sebelum ada Adam dan Hawa. Jauh sebelum Adam dan Hawa punya anak-anak. Sudah ada Allah Bapa dan sudah ada Allah Putra. Seperti difirmankan oleh Tuhan Yesus. Kemuliaan yang ada pada aku, pada waktu aku bersama dengan engkau Bapa, berikan itu kembali kepada aku. Karena hubungan mereka itu sudah mendahului apapun yang kita baca di Injil-Injil itu saudara. Bahwasanya Allah Bapa begitu ingin sekali supaya hubungan yang ada di sorga itu antara Allah Bapa dan Allah Putra itu direplikasikan di bumi ini. Lalu adalah diciptakan manusia yang kemudiannya mempunyai anak mereka masing-masing. Tetapi itu tidak sempurna dan tidak cukup. Sehingga harus ada yang namanya hari Pentakosta. Saya mau ajak Bapak Ibu membukakan ke Kisah Para Rasul pasal 2. Hari Pentakosta. Nah, bukannya Roh Kudus itu tidak pernah bekerja atau berfungsi atau nyata di dalam perjanjian lama sebelum hari Pentakosta ini 2000 tahun lalu. Ada, cuma Roh Kudus itu datang turun menghinggapi satu orang, memberikan kepada dia urapan untuk melaksanakan satu tugas. Nah, mungkin setelah dia melaksanakan tugas itu, Roh Kudus sudah meninggalkan orang itu. Karena Roh Kudus datang sebagai sesuatu untuk memperlengkapi seseorang itu, saudara. Nah, dan saya kasih satu contoh ya. Salah satu hamba Tuhan yang sangat diurapi oleh Roh Kudus di perjanjian lama itu namanya Musa. Sehingga waktu Musa sudah sepertinya mati, sudah nggak ada lagi. Dicatat dalam firman Tuhan perjanjian lama itu, setelah perginya Musa tidak bangkit lagi hamba Tuhan seperti dia. Luar biasa kan orang ini. Nah, satu hari di Bilangan pasal 11, waktu Roh Kudus itu turun ke atas Musa dan Musa sedang bernubuat, itu Roh Kudus juga turun kepada tua-tua Israel dan mereka semua bernubuat. Tapi itu terjadi pada satu waktu dan detik itu saja. Setelah itu Roh Kudus tidak lagi memberikan urapan sedemikian kepada tua-tua Israel itu. Lalu mereka tidak mengalami itu satu momen doang. Just a moment. Nah, kemudian ada seorang lain bernama Saul. Saul Raja Israel pertama. Waktu belum jadi raja, dia diurapi, dinubuatkan oleh seorang bernama Samuel. Samuel berkata, Saul, kamu akan diangkat Tuhan menjadi Raja Israel. Ini satu hal yang luar biasa karena sebelum itu Israel punya pemimpin, punya hakim tapi belum punya raja. Dan Saul ini dari suku yang kecil. Selain daripada itu si Saul ini punya juga citra diri yang sangat kurang. Dia tidak menganggap dirinya tuh hebat. Salah satu sebabnya kenapa dia tidak menganggap dirinya hebat. Waktu dia dinubuatin oleh Samuel, kamu ini bakal diangkat oleh Tuhan menjadi Raja Israel pertama. Dia bilang gak mungkin. Karena
Saya dari suku yang kecil. Suku mana? Suku Benyamin. Sebenarnya suku Benyamin bukan satu suku benaran. Itu sebagian dari satu suku yang lain. Jadi separuh suku lah itu, Benyamin lah. Ya. Kecil sekali saudara. Ya. Nah, sesudah itu, di dalam suku itu, keluarga si Saul ini, keluarga yang kecil. Di dalam keluarga Saul, si Saul itu anak bungsu. Jadi dia yang kecil dari yang kecil, paling kecil dari yang paling kecil, dari yang paling kecil. Dan kemudian dia juga mengatakan begini, aku sudah dengar bahwa Tuhan sudah tidak bekerja lagi di kalangan kita. Coba saya tanyain ya. Siapa yang kasih tahu kamu bahwa Tuhan tidak bekerja lagi seperti zaman Musa? Siapa yang kasih tahu? Apakah waktu dia lahir ada malaikat yang datang berbisik ke dia? Enggak ada. Jadi bagaimana satu anak kecil itu bisa punya pemikiran seperti ini? Sudah tentunya dia menangkapnya. Kalaupun tidak pernah dikasih tahu secara langsung, dia menangkap ini dari sikap orang-orang di kelilingnya. Kalau bukan ngomongan mereka, sikap mereka. Jadi salah satu hal yang penting untuk kita sebagai orang tua, ayah ini saya kasih nasihat sebagai ayah lo ya. Nah, pastikan apapun kesulitan kita, boleh ngomong tentang kesulitan kita. Tapi selalu pastikan anak-anak itu tahu kesulitan adalah sebagian daripada situasi dalam hidup. Bagian satu lagi itu adalah jalan keluar. Dan jalan keluar selalu ada. Sekalipun papa belum tahu jalan keluar itu pasti ada karena dalam hal ini bukan saja papa yang turun tangan. Ada papa yang lebih besar yang turun tangan. Itu penting sekali saudara. Nah, mari saya kasih satu ilustrasi dulu ya. Bagaimana satu pengalaman saya dengan anak saya yang sekarang sudah berusia 25 tahun. Ini kejadiannya waktu umurnya 6 tahun. Satu hari saya bawa dia ke mall, kita cuma berdua. Di mall itu dia agak bosen. Saya ajak dia masuk toko itu, toko ini. Emang itu toko yang saya mau pergi. Bukan karena dia mau pergi ke situ, dia bosen. Lalu dia bilang, Pi, saya mau ke tempat mainan itu loh Pi. Oke udah, saya bawa dia ke tempat mainan itu. Ya, kalau tempat mainannya dia saya nggak bisa masuk. Bukan karena saya nggak mau, saya mau. Tapi nggak boleh, karena hanya bisa sampai umur 10 tahun. Saya sudah lebih besar, lebih tua dari itu nggak bisa. Lalu saya harus berdiri dari luar dan lihat dia main. Sekarang giliran saya bosan. Nah anak itu umur 6 tahun loh ya. Jadi lama-lama saya bosan, saya nggak tahan lagi loh ya. Itu pertama saya nggak tahan bosannya. Kedua saya lihat dia main. Sudah 45 menit itu boleh main sepuasnya dia. Jadi saya pernah teriakin suruh dia keluar. Dia sepertinya nggak bisa dengar. Dia nggak lihat, dia main lagi loh. Dia main 45 menit nggak pernah lihat papa saya masih ada nggak. Kenapa dia nggak bisa kelihatan atau nggak bisa kedengar. Dia nggak pernah lihat. Ternyata kalau sudah masuk ke situ dia nggak membutuhkan saya lagi. Sudah saya bosen, saya sebel. Oke, saya akan ajar kamu ya. Ini direkam nggak? Nanti kalau istri saya tahu dia pasti marah loh ya. Tapi bolehlah, ini kan kejadian 20 tahun lalu ya. Nah, jadi saya sembunyi di balik satu pilar begitu supaya anak saya tidak bisa lihat. Tapi Bapak Ibu saya harus tunggu 1 jam lagi. Jadi saya terus sekarang saya bosen kah, saya sebel kah, saya sabar. Karena saya mau ajar dia. Saya berdiri di situ, setelah 1 jam dia baru lihat. Masih kurang ajar, dia lihat gak ada papanya, main lagi dia. Oke. Saya bilang gak apa-apa, saya tidak akan kalah hari ini, saya pasti menang. Tunggu 3 jam akhirnya semua anak-anak lain sudah pergi. Baru dia lihat, oh anak-anak lain sudah pergi. Bukan lagi cari saya, tapi karena lihat teman-teman sudah pergi. Mana ya papa saya ya? Saya lihat, dia lagi cari saya.
Saya sembunyikan diri saya supaya dia tidak bisa. Saya mau dia merasakan bagaimana kalau tidak ada saya. Awalnya dia jaga wajahnya. Lama-lama dia gak bisa tahan. Menangis. Saya biarkan dia menangis. Boleh gak begitu? Saya pun gak jelas. Saya biar dia menangis. Tadi dia suruh saya. Dia minta saya. Dia paksain saya tunggu 3 jam. Ya biarin dia nangis 3 menit gak apa-apa. Setelah 3 menit dia nangis. Saya datangin. Kok kenapa nangis? Saya cari papa gak ada. Ya di pikiran saya. Kamu cari saya setelah 3 jam. Saya panggil nama kamu dari 45 menit, kamu berpura-pura tidak dengar ya. Oh iya, papa kan ada. Tapi saya tidak bisa lihat papa. Nangis. Papa ada, papa lihat kamu. Tapi saya nggak bisa lihat papa. Udah. Dengar sini. Dengar sini. Gara-gara kau tidak bisa lihat aku, tidak berarti aku tidak memperhatikanmu. Aku itu selalu memikirkan kamu. Apabila aku tidak ada bersamamu pun aku memikirkan kamu. Apabila bersama dengan kamu, kalaupun kamu main sendiri, aku tetap memperhatikan kamu. Gara-gara kau tidak bisa lihat aku, gara-gara kau tidak bisa dengar suaraku, gara-gara kau tidak bisa menyentuhku, tidak berarti aku tidak memperhatikanmu. Tapi, ya tapi papi tidak bisa selama-lamanya memperhatikan kamu. Satu hari, papi harus pisah dengan kamu. Kapan hari itu saya nggak tahu. Tapi pada hari itu saya pisah dengan kamu. Papi yang ada satu lagi yang selama ini pun memperhatikan kamu. Yang akan selama-lamanya memperhatikan kamu. Dia tetap akan memperhatikan kamu. Supaya kamu tidak jadi keliru. Supaya kamu gak jadi bingung pada waktu papi pergi. Kamu sudah harus menjalinkan hubunganmu dengan papi itu dari sekarang. Papi, nanti kalau papi udah pergi, papi itu yang lain ada. Bukan pada waktu ku pergi saja dia ada. Sekarang pun dia ada. Bukan saja dia memperhatikanmu. Dia memperhatikan aku yang memperhatikan engkau. Aku pun tidak bisa melakukan segalanya. Kalau dia tidak hadir dalam hidupku. Pi, itu Tuhan ya Pi. Kok tahu? Saya bilang papi yang satu lagi. Ya Tuhan kan Pi. Iya. Jadi momen itu saya ambil waktu untuk masukkan ke dalam hatinya. Bagaimana Tuhan itu bisa menyertai kita. Sambung kita lagi. Umur anak ini 10 tahun. Saya jemput dari sekolah. Pergi ke pom bensin, ngisi bensin. Malaysia isi bensin harusnya self service, gak ada petugas. Saya turun, ngisi bensin. Tapi jauh-jauh di depan itu saya lihat ada satu petugas yang duduk situ, senyum-senyum ke arah saya. Dia senyum ke saya juga senyum ke dia. Tapi saya nggak tahu kenapa dia senyum ke saya. Saya pun tidak tahu kenapa saya balas senyumnya dia. Tapi ingat ya, anak saya ada di mobil ya. Nah, tiba-tiba ada satu gerakan dalam hati saya. Kamu pergi kasih dia 50 ringgit. Loh. Kenapa saya mesti kasih dia 50 ringgit? Karena dia belum makan 2 hari. Gimana aku tahu dia belum makan 2 hari? Nanti kamu ke sana, kamu tanyain dia. Di toko itu, rumah makan situ, enak gak makanannya? Nanti dia akan bilang enak. Tapi dia gak pernah makan di situ. Lalu tanya dia yang paling enak itu harganya berapa? Dia akan bilang ke kamu 49 ringgit 90 sen. Saya gila atau halusinasi ini atau benar ini suara siapa ya? Oke, nggak apa-apa, saya tes saja. Saya pergi ke dia. Pak,
makanan di situ enak gak? Oh enak. Makanan yang paling enak apa? Saya nggak tahu karena saya belum makan di situ. Tapi saya pernah lihat menunya. Yang paling enak apa menurut kamu? Ada sih yang satu ini yang enak. Harganya berapa? 49 ringgit 90 sen. Merinding saya. Oke, ini saya kasih 50 ringgit. Thank you ya, udah. Saya masuk ke mobil, duduk, nyetir. Wah, saya pikir itu mendengar suara Roh Kudus bagus ya. Nah, tapi ada satu suara dari belakang, bukan suara Roh Kudus, suara anak saya. Pi, tadi kita ngisi bensin sendiri kan? Iya. Pakai kartu kredit atau cash? Kartu kredit. Habis itu, kenapa papi pergi ke petugas itu kasih dia uang? Karena saya tergerak untuk kasih dia uang. Berapa papi kasih dia? 50 ringgit. Pi, kemarin kan saya minta 20 ringgit mau beli mainan. Papi tidak tergerak mau kasih ke saya. Suara anakmu tidak tergerak menggerakkanmu untuk kasih 20 ringgit. Tapi suara apa yang menggerakkan kamu memberikan orang yang tidak kamu kenal. Yang petugas di situ yang tidak bantu-bantu kamu. Papa bisa kasih 50 ringgit. Itu anak saya 10 tahun tapi sudah cukup pinter. Saya juga gak bisa jawab dia. Saya bilang itu suara Tuhan. Kok suara Tuhan aneh Pak? Menggerakkan hatimu untuk kasih kepada orang yang papi tidak kenal. Tapi tidak kasih kepada anak sendiri. Aduh saya tidak bisa menjelaskan. 10 tahun umurnya. Umur 14 tahun. Dia pindah ke Australia. Tinggal sendiri. Pisah dengan kita. Nah disitulah saya harus tahu. Gimana ini anak mau survive. Tinggal sendiri, kos kamar sendiri, 14 tahun harus jaga diri sendiri. Gimana ya? Gimana? Di situ 14 tahun dia bisa leskan orang, bisa dapat uang sendiri satu sebagiannya ya. Satu lagi dia cerita ke saya, papi itu uang yang papi selalu kirim gak usah kirim lagi. Kenapa? Ada satu teman papi yang suka datang ke tempat kos saya. Loh, saya bilang tempat kos kamu gak ada siapa yang tahu. Tapi orang ini tahu. Dia datang ke tempat kos saya tiap minggu kasih $100, 150, $200. Lain kali kalau dia datang, coba kamu tanya siapa dia. Dan kalau boleh kamu ambil fotonya dia, saya mau tahu siapa dia. Kalau tanya dia, lu siapa? Oh saya teman terbaik papi kamu. Saya tidak punya teman seperti itu. Teman terbaik yang berapa umurnya? 30 tahun. Saya gak kenal. Dia ambil foto, dikirim ke saya. Loh ini orang yang tidak terlalu saya kenal. Tapi saya tahu dia supir truk. Yang pernah saya layani di Australia dulu. Gimana supir truk itu bisa tahu kamu tinggal di. Dia bilang dia best friendnya papi. Mungkin dia bilang dia best friend saya, tapi saya bukannya best friendnya dia. Kok supir truk datang kasih $150 tiap minggu? Sudah berapa kali dia datang? Udah tiap minggu sudah 2-3 bulan. Kenapa kamu gak cerita dari duluan? Oh saya anggap dia kan teman papi yang suruh. Enggak. Kemudian anak saya bilang, Pi, sekarang saya mengerti segalanya. Papi kan bilang dulu, satu hari pisah dengan saya. Tapi Tuhan memperhatikan. Satu. Kedua, papi kan pernah kasih kepada petugas itu. Orang asing yang kerja di Malaysia itu kan kasih uang ke dia. Katanya disuruh Roh Kudus kan. Lalu waktu saya tanya orang ini namanya Johnny. Johnny kenapa kamu kasih saya uang? Saya disuruh Roh Kudus. Baru saya mengerti Pi. Apabila papi tidak bisa untuk menjaga saya, tidak bisa memperhatikan saya.
Roh Kudus bisa mengutus orang lain. Roh Kudus bukan hanya mengutus untuk kasih uang Bapak Ibu. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, merubahkan kita. Di zaman perjanjian lama, Roh Kudus datang atas beberapa orang untuk tugas tertentu, kemudian tidak langsung ke mereka. Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus datang, tinggal di dalam seseorang, mengubahkan hidupnya, sehingga dia tidak sama seperti dulunya. Saya mau untuk kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, ayat 14 sampai 18. Angin roh itu apabila bertiup di dalam hidup kita akan membawa kita ke dalam pelukan Bapa, sehingga waktu kita sudah menempel kepada pelukan Bapa, kita tidak sama seperti kita dulunya, saudara-saudara. Umur saya 15 tahun, Bapak Ibu, saya lahir baru. Di malam saya lahir baru, di malam itu ada angin Roh Kudus di dalam gedung itu, saudara. 700 orang di gedung itu di Kuala Lumpur. Ada satu hamba Tuhan yang berdiri di depan. Dia bilang kepada kalian, kepada kita semua, siapa di sini yang belum kenal Tuhan? Ada satu ibu yang datang ke saya, kamu belum kenal kan? Langsung bawa saya ke depan. Disuruh saya doa untuk bertobat. Saya bilang, ngapain saya mesti tobat? Saya udah Kristen kan? Pernah bertobat enggak? Saya Kristen, enggak usah bertobat. Saya kan sudah dapat Express Lane. Saya lahir aja udah Kristen, mau bertobat apa? Kakek saya sudah bertobat. Enggak, lu belum bertobat kan? Ya saya dipaksain bertobat. Waktu itu, dia bilang setelah itu, siapa mau terima Roh Kudus? Saya enggak pernah mau angkat tangan. Tapi tangan saya diangkat oleh si ibu itu. Ya, kamu mau terima Roh Kudus kan? Ya apa aja lah, yaudah angkat tangan. 700 orang disuruh berdiri. Si hamba Tuhan itu bilang, Roh Kudus bertiup. Saya tahu, saya sudah tidur. Maksudnya tidur saya sudah out lah. Waktu saya bangun setelah 10 menit saya lihat, dari 700 orang, 500 orang sudah rebah. Itu sudah kacau tempat itu. Seperti satu badai datang sehingga semua berantakan kursi-kursi itu. Apa sih yang berlaku di sini? Bukan manifestasi itu yang penting. Yang penting itu pekerjaan roh di dalam diri seseorang. Saya pulang hari itu ke rumah. Pertama saya pulang, saya peluk papa saya, bilang, sorry pak, untuk apa? Segala kesalahan saya. Kesalahan kamu apa? Saya nggak tahu, tapi saya tahu saya salah. Saya peluk mama saya. Mama, ampuni saya. Untuk apa? Saya bersalah, mami. Saya pergi ke kakak saya, bilang, kakak saya sudah, hubungan kita nggak bagus. Oke aja kan? Ya, nggak bagus. Ampuni saya. Mama saya takut. Besok panggil dokter psikiater untuk ngecek saya. Dokternya juga bilang nggak tahu ini apa, katanya sudah lahir baru, dipenuhi Roh Kudus. Habis itu papa saya datang ke kamar, bilang, ini dijelasin apa yang berlaku kamu. Papa, saya jelasin begini pak ya, kami semua berdiri, orang itu angkat tangan, saya angkat tangan juga. Dan dia bilang, terima Roh Kudus. Saya pun bilang di kamar itu, terima Roh Kudus. Langsung papa saya di kamar itu juga rebah. Nah, dia bangun, ya seperti itu pak yang terjadi. Papa saya nangis keluar, ngomong ke mama saya, itu anak kita sudah jadi dukun. Kita sudah berapa generasi Kristen gak pernah begitu. Dia jadi gila. Mama saya tiap hari menangis bilang sama saya, kamu ini udah sesat. Kamu sudah baik tapi jangan terlalu baik. Jangan berdoa terlalu banyak, jangan selalu baca firman Tuhan. Kamu itu ada masa depan. Kalau baca firman Tuhan masa depan kamu gak boleh begini. Kamu baca satu ayat satu hari, satu kali satu minggu cukuplah. Karena mereka tidak pernah melihat orang berubah begini. Dan mereka bilang juga, kami kasih kamu 3 bulan. Setelah itu kamu akan kembali ke sifat kamu yang lama. Sekarang sudah 45 tahun. Apabila Roh Kudus masuk, semuanya berubah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya
berkumpul di satu tempat. Orang percaya ini adalah orang-orang yang sudah kehilangan guru dan pembimbing mereka. Guru mereka mati, disalibkan. Ada sebagian dari mereka yang mengatakan sudah melihat dia bangkit lagi. Tapi kebanyakan dari mereka yang kumpul hari itu tidak pernah melihat Yesus bangkit lagi. Mereka hanya percaya. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 1-2 kali saya pernah melihat ini. Kali pertama usia saya 15 tahun, hari saya lahir baru. Kali kedua, ini Kalimantan Tenggara bukan? Kalimantan Timur ya, oke. Beda sedikit dengan Tenggara ya, oke, Timur. Anda tahu ada satu bagian Malaysia di Pulau Borneo. Yang di sebelah sana di barat itu, provinsinya nama Sarawak saudara ya. Satu waktu saya pelayanan di pelosok, di kalangan orang-orang Kenyah. Ya satu suku Dayak lah ya. Mereka kalau hari bulan April kalian bilang Paskah. Mereka bilang Irau. Dulu mereka belum Kristen. Tapi setelah sekian lama mereka jadi Kristen. Tapi Kristen Injili. Lalu pada satu tahun 90-an musim Irau. Karena mereka kalau musim Irau selalu punya konvensi saudara. Lalu saya salah satu dari hamba Tuhan yang diundang untuk pelayanan di situ. Hari pertama kita pelayanan di situ, semua orang di situ melihat kita, terutama saya karena saya hitam. Mereka belum pernah lihat orang hitam. Kalau mereka lihat saya terus, saya tahu antara semua pembicara saya yang paling disoroti. Lu kok hitam dia? Habis itu walaupun mereka bisa mengerti bahasa kita, bahasa mereka sedikit berbeda. Anda tahu orang tua-tua yang sudah punya telinganya yang perempuannya kalau panjang-panjang gitu kan. Nah itu. Jadi sudah malam pertama berat. Kita kasih altar call pun tidak ada yang mau maju. Malam kedua khotbah juga berat. Malam ketiga. Di tengah khotbah itu. Ada 2 ibu dari belakang. Tanpa disuruh, tanpa diundang, tanpa diajak. Tiba-tiba mereka maju ke depan. Dan mereka mulai menari-nari. Loh, ada beberapa hamba Tuhan pikir ini sudah keserupan, nanti kita mau tengking. Karena mereka lebih senior, saya biarkan kamu mau tengking ya tengking. Tapi ingat ya, kita orang luar dari sini ya, jangan salah tengking loh ya. Ini baru malam ketiga, kita ada 2 malam lagi. Jadi itu ibu-ibu bikin tarian begitu. Kemudian dia bikin satu suara, lama-lama ada satu suara angin kuat yang masuk ke situ. Saya juga lihat ini apa ya. Itu tarian ibu-ibu ya, 2 ibu tiba-tiba mereka berhenti. Tapi bunyi kuat derau angin itu masuk ke situ. 2 malam kita khotbah gak ada respon. Ini belum kita khotbah apa-apa. Semua tempat itu berubah atmosfernya. Karena apabila Roh Kudus ada. Apakah ada manifestasi? Tidak ada manifestasi bukan penting. Yang penting pribadi bernama Roh Kudus. Semuanya berubah. Ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya hanya pernah menyaksikan ini 2 kali. Tapi sudah berkali-kali saya lihat Roh Kudus mengubah hidup orang. Tanpa ada manifestasi seperti ini. Karena Roh Kudus bukan berada pada kulit, pada tubuh. Roh Kudus berada dalam diri seseorang. Karena Allah bukan hanya mau memakai orang untuk mengerjakan sesuatu. Allah mau merubahkan pribadi tersebut. Karena itu Roh Kudus di dalam perjanjian baru datang, diam dan tidak pernah akan meninggalkan kita. Ayat 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Aplikasinya Bapak Ibu, orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang sedang berada dalam kekeliruan. Mereka adalah orang-orang yang dianggap kurang pendidikan. Mereka berada di Yerusalem, padahal mereka itu dari Galilea. Orang Galilea itu tidak dianggap oleh orang-orang Yerusalem karena mereka dianggap kekampungan. Salah satu kota di Galilea itu bernama Nazaret. Dan selalu dikatakan, satu pepatah di Israel mengatakan tidak satu pun yang baik yang pernah muncul dari Nazaret. Salah satu sebab kenapa Yesus ditolak karena dia mengelarkan dirinya Mesias, tapi dia dikatakan dari Yesus dari Nazaret, bukan Yesus dari Bethlehem. Mereka tidak tahu. Lalu dia tidak dianggap, saudara. Jadi orang-orang ini sedang hidup di dalam kondisi yang sangat diskriminatif. Jadi mereka tidak punya harapan dalam hidupnya. Tapi apabila Roh Kudus turun atas mereka, ya saya tahu mereka berbahasa lidah dan itu penting. Tapi selebihnya saudara, mereka tiba-tiba berubah saudara. Apa yang tidak pernah mereka lakukan dahulu itu berubah. Terutamanya ada seorang bernama Petrus. Coba kita lihat di ayat 14. Maka bangkitlah siapa? 1, 2, 3. Maka bangkitlah. Sekali lagi kurang. Petrus sudah bangkit tapi kalian belum. Maka bangkitlah. Oh kurang, yang di depan saja sudah bangkit, yang di belakang nggak bilang apa-apa. Sehingga seluruh daripada kalian teriak-teriak ke saya akan minta diulangi. Maka bangkitlah, masih kurang. Saya tahu kali ini kalian pasti akan menengking saya. Maka bangkitlah, masih kurang. Satu kali lagi. Maka bangkitlah. Masih kurang, tapi nggak apa-apa. Saya berbelas kasihan. Siapa Petrus? Petrus yang 2 bulan kemarin baru menyangkal Yesus. Yang 2 bulan kemarin di depan semua murid-murid lain pernah mengatakan biarpun mereka meninggalkanmu Tuhan, aku tidak akan meninggalkanmu. Petrus yang setelah Yesus mati, ngajak semua yang lain, ayo kita kembali jadi nelayan lagi. Kelihatan Petrus ini labil, cepat ngomong, kemudian tidak melakukannya, kemudian rubah tujuan hidup. Seperti sebagian orang yang saya kenal. Dia ngomong dulu, pikir belakangan. Petrus ini gak ada duanya antara murid-murid Yesus yang lain. Satu kali dia bisa katakan kepada Yesus, Engkaulah Mesias, anak Tuhan. Beberapa detik kemudian bilang, jangan Tuhan kau mati di kayu salib. Sehingga satu kali Tuhan mengatakan kepada dia, bukan manusia yang mengungkapkan ini kepadamu kecuali Bapakmu yang di surga. Beberapa detik kemudian bilang, engkau iblis li, hanyalah engkau iblis. Enggak ada murid lain seperti ini, labil luar biasa. Kalau dia masuk mau melamar pekerjaan di perusahaan Anda, dia tes di SDM aja pasti gagal. Petrus ini bangkit. Harus dia jangan bangkit loh. Jangankan orang-orang di depan dia. Murid-murid yang lain loh. Dia lagi loh. Integritas tidak ada. Kredibilitas tidak ada. Tapi dia bangkit. Berdiri dengan 11 rasul lain. Bukan dia disuruh bangkit. Dia sendiri bangkit. Dan dengan suara nyaring dia berkata kepada orang-orang di depan mereka yang sedang melihat orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa lidah itu. Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu yang tinggal di Yerusalem. Bukan saja orang-orang Yahudi yang kumpul di situ dari Yerusalem, tapi mereka dari seluruh pelosok dunia. Dalam 1 detik Petrus daripada orang yang gagal sekarang sudah menjadi pembicara internasional.
Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantara Nabi Yoel. Saya tidak pernah tahu ya kalau Petrus ini bisa ngutip dari perjanjian lama. Ternyata tiba-tiba segala ajaran Yesus dulu itu muncul lagi ya. Nah, mari kita lihat ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ikut saya ya. 1, 2, 3. Mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sekali lagi ya. Mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sekali lagi. Mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di sini yang merasakan dirinya manusia coba angkat tangan. Ada beberapa di sini tidak angkat tangan. Punya krisis identitas. Apakah mereka malaikat? Atau mereka makhluk lain, saya belum tahu. Sekali lagi, yang merasa dirimu manusia, coba angkat tangan. Oke, kalau yang tadi yang angkat tangan, Anda termasuk di ayat 17 ini. Yang tidak angkat tangan, saya nggak tahu Anda di mana ya. Nah, semua manusia. Inilah yang difirmankan oleh Yoel. Waktu Roh Kudus itu turun, Roh Kudus turun atas semua manusia. Termasuk kepada 120 murid itu yang dalam kondisi kecewa dan putus asa dan keliru dan bingung. Untuk apa Roh Kudus turun atas mereka? Supaya anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yang laki-laki di sini angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, saya anggap Anda tidak angkat tangan karena Anda perempuan kan? Oke, turunkan. Yang di sini perempuan angkat tangan. Yang tidak angkat tangan sekarang saya anggap tidak angkat tangan karena tadi sudah angkat tangan kan? Oke. Yang bukan laki-laki dan bukan perempuan coba angkat tangan. Gak ada ya. Karena apa? Karena di antara manusia ciptaan Tuhan itu cuma ada laki-laki dan perempuan. Kalau kau mau pakai yang lain, sorry, mungkin ayat ini tidak dipakai untukmu. Tapi nggak apa-apa. Waktu Roh Kudus masuk dalam hatimu, Pak, saya nggak tahu saya laki-laki atau perempuan, nggak apa-apa. Kita doa dulu, biar Roh Kudus masuk dalam hidup kamu, dan itu bisa di-clearkan. Tapi kan Bapak bilang kalau saya nggak tahu saya laki-laki atau perempuan, Roh Kudus tidak. No. Kamu nggak tahu kamu tuh laki-laki atau perempuan, tapi Tuhan tahu kamu yang mana. Lalu apabila Roh Kudus turun dalam hidup kamu, maka kekeliruan kamu akan dijelaskan. Kamu keliru tapi Tuhan tidak keliru, Tuhan tahu. Kamu tadi tidak angkat tangan karena kamu keliru atau kamu memberontak terhadap saya, enggak apa-apa. Tapi Tuhan tahu kamu tuh laki-laki ke perempuan. Kamu tidak angkat tangan pun karena kamu manusia, walaupun tadi ada juga kamu tidak mau angkat tangan waktu saya suruh siapa di sini anggap dirinya manusia, enggak apa-apa. Kamu tidak menganggap diri kamu manusia pun, ketahuilah Tuhan menganggap diri kamu manusia. Karena ini untuk semua, bukan untuk sebagian. Bukan seperti di zaman Musa, untuk tua-tua Israel. Bukan, ini untuk semua. Tapi Pak, saya bukan orang karismatik loh. Saya udah bilang ini bukan bicara karismatik, Pantekosta nggak ada. Semua, kamu manusia kan? Iya. Kamu laki-laki perempuan kan? Kamu sudah layak. Ini untuk semua. Pencurahan Roh Kudus itu menjadikan gereja lebih demokratik, semua dapat. Dan Roh Kudus yang ada pada dirimu itu sama dengan Roh Kudus yang ada pada kita semua yang lain. Gak ada Roh Kudus premium, gak ada Roh Kudus yang biasa, gak ada. Yang 95, 97, 98 semua sama. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Di sini siapa yang dapat mimpi? Coba angkat tangan. Pernah bermimpi lah, coba angkat tangan. Saya mau mengesahkan Anda sudah tua. Karena kan di sini dibilang orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sudah sekarang saya mengesahkan dari Alkitab, kamu sudah tua. Ya. Juga ke atas hamba-hambaku.
kalau dia masih berstatus hamba di zaman itu, dia pun dapat. Dari strata ekonomi paling tinggi ke paling rendah, semua dapat. Supaya jelas, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan juga rohku kepada mereka hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Tolong kalau ada catatan, tulis kata nubuatan. Ternyata satu tanda paling penting untuk orang-orang dipenuhi Roh Kudus itu, mereka akan berkata-kata dari wibawa yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu namanya nubuatan. Nubuatan itu ya saya tahu di satu sisi seperti nubuatan itu, waduh itu luar biasa Pak, itu sangat dari tempat yang tinggi membicarakan sesuatu yang sangat spesifik, yang sangat tepat seperti memprediksi, meramal sesuatu. Ya itu ada satu dimensi di situ. Tapi bernubuat itu saudara adalah membicarakan apabila seseorang sudah kelimpahan, dari kelimpahan itu dia berbicara. Jadi sesimpel itu apabila dia dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara dari situ. Apakah dia sadar atau tidak sadar, itu tetap nubuatan. Nubuatan itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh orang yang sudah kepenuhan roh. Cara nomor 1 untuk kita memulihkan hubungan dalam keluarga. Serahkan lidah bibirmu kepada Tuhan. Apabila engkau harus berbicara, ukurlah kata-katamu, saringlah kata-katamu, tapi bersandar kepada Tuhan. Nanti kata-kata itu akan keluar dengan tepat. Anda galau, keliru, tapi apabila harus berbicara, Anda berbicara. Nanti Roh Kudus yang akan menyudahinya. Semua berawal dengan kata-kata. Dunia diciptakan dengan firman dari Tuhan. Firman menjadi manusia. Firman itu berkata-kata. Dan kata-kata itu ada dalam hati kita. Nanti kita dibimbing oleh Roh Kudus. Semua itu berkisar atas kata-kata. Dan bernubuat itu. Tidak berarti semua yang bernubuat itu nabi. Tapi semua yang dipenuhi Roh Kudus. Dia bisa mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan inspirasi dari Tuhan. Slide berikutnya. Petrus dulu plan. Tapi sekarang Petrus bisa bangkit dan bisa berkata-kata dengan luar biasa. Walaupun ada orang mengatakan Petrus sedang khotbah, tapi di sisi yang lain Petrus sedang bernubuat. Hari itu orang-orang yang berbahasa lidah, apa yang mereka katakan itu dimengerti oleh orang-orang mendengarnya. Karena kata-kata itu berasal dari Allah, itu adalah nubuatan saudara. Di perjanjian baru, ada seorang bernama Yusuf. Catat. Bukan Yusuf suami Maria. Ada 3 Yusuf dalam Alkitab. Yusuf pertama, perjanjian lama, anak Yakub. Yusuf kedua, suami Maria. Yusuf ketiga, ada di Kisah Para Rasul pasal 4. Tapi saya kurang hafal. Coba Anda lihat nantilah di pulang ke rumah. Jangan sekarang Bu ya. Sekitar ayat 33, 34, 35. Sekitar di situ. Kenapa Anda tidak tahu siapa Yusuf ini? Karena Anda lebih kenal dia sebagai Barnabas. Nama aslinya bukan Barnabas. Nama aslinya Yusuf. Tapi kemudian dikasih nama julukan Barnabas. Barnabas ini saya cuma tahu dari Alkitab. Tapi ada satu Barnabas lain yang saya kenal. Barnabas ini yang saya kenal dari teman gereja saya, saudara. Namanya Francis. Tapi karena ada satu sifat yang ada pada dirinya. Ini saya kenal dia pada tahun 80-an. Belum ada apa? HP. Belum ada internet. Apalagi? Media sosial semua gak ada loh ya. Nah zaman itu kalau Anda mau kirim satu kabar ke orang pakai surat. Tulis dengan tangan sendiri. Kemudian kirim ke kantor pos. Namanya Francis. Francis ini
kita kasih nama julukan Barnabas. Kok kenapa? Karena orang ini, gereja kami 800-900 jemaat, dia hafal ulang tahun semua orang. Bukan hafal lah, dia udah catat. Jadi ulang tahun, jadi dia setiap hari pasti sibuk. Beli kartu, ngisi kartu, kasih orang happy birthday. Saya sudah kenal dia dari tahun 1988 sampai sekarang saya kenal dia. Cuma sudah tidak ketemu dia sudah hampir 30 tahun. Tapi sampai hari ini saya masih dapat ucapan satu, ulang tahun saya. Kedua, ulang tahun pernikahan saya. Waktu saya menikah sudah gak ketemu dia lagi. Tapi entah bagaimana orang kepo ini bisa tahu. Ulang tahun pernikahan saya, maaf ya, saya juga kadang-kadang lupa. Saya lupa, tapi gak jadi lupa karena terima ucapan dari dia. Lalu menyelamatkan saya karena kemudian saya ucapkan ke istri saya. Tapi si Barnabas ini bahaya. Dulu namanya Francis. Kemudian kita kasih dia Barnabas. Kenapa dia kepo begitu Barnabas? Dia udah punya nomor telepon istri saya. Udah punya nomor telepon anak saya. Anak-anak saya semua dia punya. Lalu kadang-kadang dia paling bahaya. Ulang tahun pernikahan saya sudah lupa. Dia jam 12.01 udah kirim ke istri saya. Saya mesti kirim hari sebelumnya. Kalau besok pagi saya mengucapkan ke istri saya, dia bilang, kamu lupa kan? Tadi malam terima WA dari Barnabas kan? Oh aduh. Ulang tahun istri saya pun dia tahu, kadang saya lupa. 2 hari kemudian baru saya ucapkan ke istri saya. Dia bilang, lah lu baru baca WA dari Barnabas kan? Waduh, Barnabas ini bahaya. Gara-gara dia saya beberapa hari harus puasa di rumah, gak dikasih makan. Anak-anak saya, nama lengkap mereka, dia tahu. Dan dia langsung kirim. Sampai anak saya tanya, ini Barnabas ini siapa? Teman saya. Loh, apa urusan dia dengan saya? Sampai hari ini umur kita sudah 25-23 tahun dia masih kirim WA ke kita. Dan itu pun ada banyak kata-kata yang menguatkan kita. Itulah kenapa kita panggil dia Barnabas. Bukan namanya Barnabas, sebenarnya bukan namanya Francis. Habis kenapa dia ganti ke Barnabas? Karena dia persis seperti orang bernama Yusuf. Yusuf karena sikapnya selalu suka menguatkan, meneguhkan oleh dengan kata-katanya. Lalu namanya diganti jadi Barnabas. Kami masih belum ngerti, sekarang ngerti nih. Nabas itu bahasa Aramaik untuk nabi. Bar itu anak seorang nabi, anak penghiburan. Karena lewat kata-katanya dia suka menghiburkan orang. Sehingga orang berkata dia gak layak lagi disebut Yusuf, harus disebut Barnabas. Begitu juga teman ini Francis. Yang menurut saya lebih hebat dari Barnabas perjanjian lama. Karena Barnabas perjanjian lama gak seperti dia. Sampai keturunan kedua, keturunan ketiga. Bahkan membahayakan pernikahan orang juga. Itu bahaya dia. Dia Barnabas. Kita panggil dia Barnabas sehingga kebanyakan teman-teman sudah lupa. Nama aslinya bukan Barnabas. Nama aslinya itu Francis. Bukan Francis. Nah. Roh Kudus masuk ke dalam hidup seseorang. Bisa jadikan orang bertahun-tahun masih sifatnya belum berubah. Dan orang ini Bapak Ibu, jujur ya, si Francis alias Barnabas kalau dia ngomong, saya pusing. Karena ngomongannya gak jelas. Ada Melayu, ada Mandarin, ada Hokkien, ada Kantonis, ada Inggris. Sehingga saya bilang, kalau saya mau bicara sama kamu, kita mesti bicara di PBB. Mesti ada translator. Apa sih maksud kamu? Tapi hatinya luar biasa. Apabila Roh Kudus masuk dalam hidup seseorang,
semuanya berubah. Paling utama, kata-kata yang keluar dari mulutmu. Orang yang tidak kenal dia pun dia bisa memberikan semangat kepada orang itu. Saya pernah ngecek HP anak saya. Sudah 25 tahun. Ada masuk, bukan 25 tahun lah, karena dulu HP gak ada ya. Mungkin 15 tahun lah. Pesan-pesan dari Barnabas ini tidak pernah dia hapuskan. Saya tanya, kenapa kamu simpan ini? Oh, I like it. Dulu kamu mengeluh, siapa orang ini, kenapa terus kirim. Tapi I like it. Orang ini tidak menggelarkan dirinya nabi, tapi fungsinya seperti itu. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu yang dilakukan. 3 poin ini saya rangkumkan, saudara. Angin roh membukakan hati Bapa kepada kita. Kedua, api roh membentuk dalam diri kita sifat yang ada pada Kristus. Dan yang ketiga, awan roh itu menuntun jalan ketaatan dalam hidup kita. Si Petrus, siapa menyangka ya? Dia bukan saja berubah, tapi dia bisa kekal dalam perubahannya dia. Itu pesan saya kepada ayah-ayah di sini. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan hal ini. Saya minta supaya Bapak Ibu bangkit berdiri, tapi tim PAW jangan naik dulu. Saya mau selesaikan dengan membacakan satu pantun buat kalian. Anggap sajalah pantun ini sebagai satu nubuatan. Nah, tapi ibadah keempat ya, jangan kalah sama ibadah pertama, kedua, ketiga ya. Mereka tuh responnya luar biasa waktu saya membacakan. Nanti setiap 2 baris saya berhenti, bukan karena saya haus atau karena saya habis nafas. Karena saya butuh respon dari kalian loh ya. Nah, dan responnya jangan biasa-biasa loh ya. Responnya mesti luar biasa ya, oke? Supaya kalian pun menjadi Barnabas buat saya loh ya. Nah, orang yang penuhan roh, salah satu manifestasi dalam hidupnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya menghiburkan, membangun, dan meneguhkan orang. Ini, di loteng sunyi murid menanti, tiba-tiba angin roh bikin geger. Cakep banget. Coba sekali lagi pemanasan. 1, 2, 3. Oh, pembicara ini gak kenal malu ya. Hati Bapak terbuka, tak pakai kunci. Pelukan surga turun tanpa pager, saudara, atau pagar. Nah, coba. Responnya. Api roh nyala. Bukan untuk buat sate. Tapi membentuk anak sejati yang akan paten. Saya merasa hangat di tempat ini loh. Nah, sebelah sana loh ya. Ini orang Dayak banyak sini kan. Nah, awan roh pun menjalani GPS ketaatan, bikin hidup lurus, walau hati suka belok kanan. Saya belum selesai. Roh Kudus bukan sekadar kuasa untuk melakukan, tetapi pelukan untuk pulang. Ini saya kutip dari ibadah sebelumnya. Roh Kudus ada dalam hidup kita itu bukan hanya untuk menutup luka-luka kita, tapi untuk membawa kita kembali ke tempat yang dimana di situ kekal pemulihan kita. Roh Kudus bukan sekadar kuasa untuk melakukan. Tapi Roh Kudus itu memberikan pelukan untuk pulang. Karena itu Petrus setelah bangkit hari itu, dia tidak pernah menyangkali Yesus lagi. Apabila ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ketika angin roh bertiup, dia tidak hanya memampukan kita bernubuat. Dia memanggil kita pulang. Bukan untuk beraksi dulu, tetapi untuk dipeluk lebih dulu. Dengan pelukan Tuhan itulah kita bisa melihat keberlanjutan terjadi dalam hidup kita.
ketika dunia mencuri identitas kita. Kadang-kadang bukan dunia yang mencuri. Kita sendiri yang keliru dan galau. Apalagi di zaman sosmed ini saudara. Kita ada macam-macam penyakit ya. Banyak roh di alam sosmed itu. Ada yang namanya FOMO, ada yang namanya FOBO. Ini kan roh-roh semua itu. Takut ya setiap kali mesti buka HP mesti lihat ada apa di situ, ada apa. Berapa orang yang like, berapa orang yang komentar. Itu namanya FOBO. Tidak mau jadi orang yang biasa. Jangan FOBO, jangan FOMO. Anda nggak ngerti FOBO. FOBO itu takut bahwa Anda kelihatan terlalu biasa. The fear of being ordinary. FOMO itu the fear of missing out. Anda takut bahwa orang lain sedang holiday, sedang enjoy. Anda masih di ibadah keempat. Harusnya mereka yang FOMO. Tapi ada satu lagi loh ya. Saya sebutnya JOMO. The joy of missing out. Tidak usahlah kita lihat itu. Yang penting itu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita saudara ya. Ketika dunia mencuri identitasmu, Roh Kudus mengembalikan, memulihkannya dengan satu sapaan lembut dari langit. Engkau anakku. Api roh tidak membakar kita karena kita jahat. Tapi karena kita sangat berharga. Api Roh Kudus itu turun atas 120 orang itu karena mereka sangat berharga di mata Tuhan. Pantai Kosta itu bukan tentang pesta rohani, tetapi perubahan hidup. Roh turun bukan agar kita bersinar, tetapi supaya Kristus itu nyata dalam diri kita. Hidup dipimpin oleh Roh. Itu bukan soal mendengar teriakan Tuhan, tetapi mempercayai bisikannya. Roh Kudus dalam diri kita ya, tidak usah teriak. Dulu istri saya waktu hamil dengan anak pertama, suka bangunin saya jam 3 pagi. Suruh saya keluar cari makanan untuk dia. Jam 3 pagi loh. 25 tahun lalu. Zaman itu belum ada Grab. Bukan hanya cari makanan biasa, cari kepiting. Jam 3 pagi di Kuala Lumpur, mana saya mau cari kepiting. Lalu saya tanyain dia, kenapa mesti cari kepiting? Anakku yang mau. Anakmu yang mana? Yang dalam kandunganku. Anakmu yang mau atau lu yang mau? Anakku yang mau. Lu gimana bisa tahu? Dia bilang ke saya, lu gimana bisa tahu? Karena anakku ini bukan di dalam perutmu. Di dalam diriku. Kau tidak bisa mendengar teriakannya dia. Dan dia tidak perlu teriak ke saya. Karena dia ada di dalam diriku. Dia tidak berbisik pun aku sudah tahu. Loh, saya mesti diam. Jam 3 pagi pergi beli aja. Roh Kudus di dalam diri kita. Tidak usah teriak. Bahkan tidak usah bisik pun. Ada gerakannya saudara. Nah. Jika kamu merasa sudah gagal menjadi anak Tuhan sebagai seorang ayah, sebagai anak dalam keluargamu sendiri. Dengarkan ini, kasih Bapa tidak tergantung kepada masa lalumu. Tetapi semua tergantung kepada engkau menempel kepada Roh. Bukan engkau menguasai Roh, tapi Roh yang menguasaimu. Karena Tuhan memilihmu dan Tuhan tidak pernah menyesal memilihmu. Roh itu adalah jaminan. Roh itu tidak pernah akan diangkat olehmu. Engkau ini tidak pernah akan dicopot. Tidak pernah akan dicoret namamu daripada Tuhan. Karena Tuhan memberikan roh sebagai jaminan. Ayah yang dipenuhi roh bukanlah ayah yang sempurna. Tapi dia adalah ayah yang bersandar kepada pelukan Tuhan. Kepada ayah-ayah di sini bukan kehebatanmu yang membentuk anakmu. Tetapi ketundukanmu kepada Roh yang mengarahkan yang menjadi contoh kepada mereka. Mungkin sekarang mereka belum bisa melakukannya. Tapi ketahuilah daripada orang yang pernah umur 20 tahun, 22 tahun tidak bisa mengertikan semua yang dikatakan oleh papa saya. Dan papa saya berkata, nanti kamu udah tua. Tapi sayang waktu kamu udah tua, papa sudah tidak ada. Kamu akan tahu. Apa yang papa katakan itu benar. Sekarang saya sudah 60 tahun.
apa yang Papa saya katakan kebanyakannya benar. Ketahuilah satu hari waktu kamu sudah gak ada lagi di bumi ini, suaramu akan ada di hati anak-anakmu. Dan satu hari suara itu akan berbicara. Mungkin suara itu tidak berbicara pada saat ini yang kau ingin melihatnya sendiri. Tapi satu hari suara itu akan berbicara. Titipkan suara itu kepada Tuhan. Bukan kehebatanmu yang membentuk anakmu. Tapi ketundukanmu dan menjadi teladan di depan Tuhan. Itulah nanti yang akan mengarahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Roh Kudus bukan program gereja. Roh Kudus bukan satu tanggal 50 hari sesudah hari Paskah. Roh Kudus adalah pribadi. Jangan cuekin dia. Jangan hanya mau memakai Roh Kudus sebagai alat. Roh Kudus itu pribadi. Pribadi yang tidak akan meninggalkanmu sekalipun dia Allah. Dia hanya berfungsi sebagai penolong. Bukan mendominasikan kita. Penolong yang setia. Jangan pernah mencuekin, jangan pernah melupakan, jangan pernah meminggirkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah membantumu untuk mengenal Tuhan sebagai Allah. Roh Kudus itulah yang mengubahkan Anda menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga nanti Anda pun seperti Yesus. Taat, bahkan taat sampai mati. Dan apabila kau mati, itu bukan garis akhirmu. Karena setelah kau mati, kau tetap punya dampak dan pengaruh. Sama seperti sampai hari ini, kesaksian banyak hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, masih berbicara kepada kita. Mereka sudah mati, tapi garis akhir mereka belum tercapai. Mereka masih berdampak. Kau pun satu hari mungkin mati. Tapi bukan itu yang menjadi garis akhirmu. Taburlah ke dalam roh. Titiplah ke dalam roh. Apabila kau meninggalkan dunia ini, anak-anakmu akan diingatkan nasihatmu dan segala yang kau sudah berikan kepada mereka. Ibadah keempat, GMS Balikpapan. Demikian Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa.